Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reca Irfan Tridianto dengan nomor induk mahasiswa 311910257 dari kelas TI 19B2. Kali ini saya akan mendemonstrasikan atau mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester atau proyek ujian akhir semester 4 dari mata kuliah sistem basis data. Untuk info, sekilas info, saya kan pas awal tugas 8 itu saya mengambil studi kasus itu rental mobil. Nah, berhubung udah ada mahasiswa yang memakainya, jadi saya mengulangnya dan merubah jadi studi kasusnya itu penjualan laptop. Dan untuk transaksinya, sistem transaksinya itu berupa sistem kredit. Nah, untuk langsung saja untuk pertama saya mendemonstrasikan di model database. Jadi pertama kita ke exam. Habis ke exam ada di MySQL, kan ada admin, button admin, kita klik aja di sini. Kita langsung ke lokasi localhost, localhost PHP admin. Nah, di sini ada database yang namanya showroom laptop. Nah, ini adalah database untuk project penjualan laptop yang saya sebutkan di awal tema tadi. Nah, terus untuk melihat desainnya, saya klik aja nih di nama database-nya, terus ke menu more dan desain. Di sini kita melihat model dari tabel-tabel yang kita bikin di database-nya. Yang di sini ada tabel-tabel yang sudah saya bikin. Saya rapikan dulu ya, biar enak dilihat. Nah, ini sedikit rapi. Oke, jadi saya sebutkan dulu. Pertama saya membuat tabel, yaitu tabel petugas, dan di sini ada ID petugas, nama petugas, alamat, dan nomor telepon. Lalu saya membuat tabel yang namanya pembeli, yaitu ID pembeli, nama pembeli, alamat, dan nomor telepon. Lalu saya bikin lagi di tabel laptop atau tabel produknya ya, yaitu di ID laptop, merek, jenis, tahun, warna, dan beserta harganya. Itu adalah isi dari tabel-tabel yang saya sebutkan tadi. Terus ada tabel kreditnya, ini tabel transaksinya ya. Tabel transaksinya itu saya ada diisi dengan ID kredit, ID petugas, ID pembeli, ID laptop, tanggal kredit, tanggal lunas, dan total bayar. Nah, ini di sini kita referensikan ya, di ID petugasnya itu ke ID petugas di tabel petugas. Begitu juga di ID pembeli, kan direferensikan juga ke tabel pembeli, yaitu di ID pembeli. Lalu ID laptopnya itu ke produknya ya, di ID laptopnya, di tabel laptop. Nah, terus untuk tabel-tabel ini yang terpisah ini adalah tabel untuk user itu untuk login. Untuk login nanti kita akan bahas pas kita mau ngebahas di dalam webnya. Terus di log delete transaksi dan log update ini adalah trigger yang saya bikin. Jadi trigger itu untuk melihat updatean atau riwayat yang telah kita bikin ya. Jadi kalau log delete itu berarti kita riwayat atau trigger di delete. Jadi nanti ada, kan kita ntar membahas CRUD ya, CRUD itu create update delete. Nah, ntar di delete itu bakal ada triggernya atau riwayatnya. Dan di update juga, jadi nanti kita akan update itu, kalau update berarti create ya, nambahin. Nah, di situ ntar ada riwayatnya sendiri. Oke, mungkin udah dari model database-nya. Lalu kita lanjut ke coba masuk ke loginnya ya, ke webnya ya. Nah, di sini nih, nanti ini udah masuk, kita login dulu. Nah, di sini ini adalah tampilan awal dari menu login ya. Dan di login ini saya menggunakan MD5 untuk username dan passwordnya. Jadi ada juga nih di database-nya saya sudah bikin juga. Kita buka di user. Nah, ini nih. Saya menggunakan username saya, nama saya Reza, terus emailnya di email saya pribadi juga, dan passwordnya ini udah saya bikin melalui MD5 ya. Di shortcode-nya pun juga ada. Kita buka di login di app, saya bikin di app, terus kita ke source code login. Nah, di sini nih. Username-nya menggunakan username saya, passwordnya pun udah menggunakan MD5. Ini halaman login.
short kodenya seperti ini. Kita langsung saja menggunakan username-nya yang udah saya bikin, login dan berhasil login ya. Ini adalah tampilan awal di indeksnya atau home-nya, dashboard-nya lah begitu ya. Nah, terus habis ini udah kita beralih ke pembahasan CRUD ya, create, update dan delete. Jadi di create itu, nah di data masternya itu untuk CRUD-nya itu ada pembeli laptop, karyawan itu petugas tadi di database-nya, dan kredit itu untuk transaksi. Jadi kita mulai dari pembeli dulu ya, kita coba berhasil nggak CRUD-nya. Jadi kita pertama berarti create dulu ya, create itu berarti kita tambahkan. Coba kita lihat dulu di ininya, di data masternya ada apa aja udah. Ini udah ada data masternya ya, karena sebelumnya udah saya bikin. Kita tambahin di nomor gimana ya, enaknya berarti 21 aja ya. Nah, 21 kita tambah pembeli ID 21, terus namanya Putri, alamatnya di Bekasi Timur, nomor teleponnya di 087643145678. Kita coba tambahkan. Ini udah ada notif ini, kita kembali lagi ke home, kita coba di change-nya ya, di data master, pembeli, terus change. Nah, ini udah masuk ya datanya ya. ID pembeli yang kita masukkan tadi 21, terus namanya Putri, alamatnya Bekasi Timur, nomornya pun udah sama. Nah, di sini udah. Nah, jadi create di pembeli berhasil. Kita coba di create yang lainnya, data master di laptop. Kita tambah laptop ya. Kita lihat dulu datanya biar berurutan. Nah, di sini udah 101, berarti ke 106 ya. Kita lanjut aja ke 106. Data master laptop, terus tambah laptop 106. Kita lanjut ke merek ini kode. Mereknya Lenovo ThinkPad X1 Carbon, terus jenisnya gaming, tahun pembikinannya 2020 lah ya, bikin aja 2020, warnanya hitam, hitam, harganya kita taksir 11.300.000 karena gaming ya. Terus kita dah. Nah, ini udah ada notif ini, kita coba ditambah laptop, data master laptop change 106 Lenovo ThinkPad X1C Carbon Gaming 2020 hitam 11.300.000. Oke, berarti berhasil ya di create laptopnya. Lalu kita ke create lanjutnya karyawan. Kita lihat dulu datanya. Nah, ini baru 2 ya, kita tambahin lagi di ID karyawannya 13. Data master karyawan baru 103, namanya Utami, alamatnya Jakarta Selatan, di nomor telepon 081326784512. Kita tambahin, nggak berhasil lagi. Kita lihat di data master karyawan baru change-nya. Nah, ini udah ada 103. Oh, salah ya, harusnya 13 ya. Nanti gampang kita aksi ke update-nya ya, gampang. Oke, jadi berhasil. Lanjut ke pembelian atau transaksi. Kita lihat dulu di change-nya. Ini udah ada ya di transaksinya, kita coba. Nah, ini petugasnya nanti kita isi dengan ID karena dia itu referensi ya, udah kita referensiin tadi yang ada di tabel database-nya udah kita bikin referensi. Jadi kita cukup jangan nggak usah nama, jadi cukup ID-nya, terus pasti bakal muncul nama di sini. Jadi kita lihat ID petugasnya kan ada berapa tadi. Kita lihat di ID petugasnya di karyawan ya. Kita menggunakan 12 aja ya. 11 boleh, 12 boleh, 103 boleh. Kita bikin 11 aja karyawannya. Pembelinya tadi yang baru masuk. Yang baru masuk itu ada 25 ya, Putri, 21 Putri. Itu baru saya tambahin. Terus yang data laptopnya
yang baru dimasukin 106. Oke, kita tambahin di kredit ya, ditambah kredit, ID kreditnya jadi 2005 lah. Petugasnya cukup ID-nya ya, terus pembelinya juga cukup ID-nya, laptopnya cukup ID-nya aja. Nah, ini ada tanggal kreditnya, kita coba di tanggal 16 Juli. Nah, untuk kelarnya kita bikin tenor tuh 6 bulan. Jadi Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ya. Desember di tanggal 16 juga. Jadi pas 6 bulan. Total bayarnya jadi tadi kan harganya 11 juta atau nggak salah ya. Kita jadi 12.600.000 gitu aja seolah-olah. Kita add kredit, jadi kita coba di data master change kredit. Nah ini nih 2005, petugasnya di ID yang tadi jadi namanya ini, pembelinya ID-nya juga jadi nama ini, laptopnya kita tambahin ID juga langsung muncul namanya, tanggal kreditnya dengan harga. Oke, berarti create di semua data master berhasil. Lalu kita ke update. Kita awal dari data master lagi, itu update pembeli ya. Jadi kita cukup di change aja, di sini udah ada aksinya. Kita coba nih, alamat dari Amin itu kan cuma jalan, jadi belum lengkap. Kita coba aksi aja ya, kita update. Kita ganti jalan Rengas Dengklok, seolah gitulah, Rengas Dengklok nomor 54 ke Rawang. Kita update, coba kita lihat perubahannya. Nah ini udah berubah ya, di ID pembelinya tadi 22 Amin, tadi kan alamatnya cuma jalan. Nah ini udah lengkap, jalan Rengas Dengklok nomor 54 Kerawang. Jadi berhasil. Lalu kita ke yang lain, ke laptop, di change. Nah ini laptop, kita rubah nih jenisnya, HP Chromebook School, kita rubah jadi bisnis ya. Kita di aksi, ini cukup bisnis, rubah laptop change nih, HP Chrome. Aduh, kita kurang lengkap berarti. Bisnis ya, berubah ya jenisnya. Kita coba lagi nih, mereknya HP Chromebook. Oke, kita update laptop change. Nah ini udah terupdate ya, jadi update di pembeli dan laptop sudah berhasil. Lalu kita ke data master lagi, kita rubah di karyawannya. Tadi kan ada yang salah nih ID-nya kita rubah jadi 13, cukup ke 13. Oh tidak usah, kita berubah di ininya aja, di karyawannya, nama karyawannya ya. Kita rubah di nama karyawannya. Ini. Jadi Utomo, tadi kan Utami, sekarang jadi Utomo. Nah, kita rubah, jadi dia resign lah kemungkinan ya, di namanya ganti jadi Utomo. Oke, sesuai. Terus kreditnya kita di kredit, kita ada yang rubah. Ini tenornya ada yang berubah nih, nambah ya, nunggak lah seolah-olah seperti itu. Ini kan di 16 yang tadi kita bikin aja awal, 16 Juli 2021, 16 Desember. Dia mau banding atau mengajukan tambahan lagi jadi 1 bulan di 16 Januari dan harganya nambah 200. Jadi 11.800.000. Coba data master kredit ceng jadi berubah 1.800.000 dan tenornya tanggal lunasnya jadi 16 Januari 2022. Oke, berhasil di semuanya untuk update-nya di semua data master. Berarti kita ke delete. Kita coba ke delete.
Dan di pertama di pembeli, kita ke datanya langsung ke change, kita delete di Lancelot ya, di ID pembelinya 25. Coba, oh ini karena reference, kita lihat dulu di kreditnya nih, tabel kredit. Nah ini nih ada ID pembeli yang namanya Putri, Susi, dan Anang. Ini kalau misal dihapus di ID pembeli, kemudian nggak bisa karena masih ada data kreditnya, berarti dia masih punya tanggungan untuk melunasi pembeliannya. Jadi kalau dihapus dia nggak bisa. Kita coba ya, data master change nih, tadi kan ada Anang nih, coba kita hapus ya, pembeli change. Nah masih ada kan, karena dia masih melakukan pembayaran, jadi nggak bisa. Nah untuk Lancelot kan nggak ada nih, coba kita hapus aja data master pembeli. Nah udah terhapus karena dia nggak ada tanggungan untuk pembayaran, seolah-olah udah lunas begitu ya. Nah untuk Putri, Susi, dan Anang dia masih ada pembayaran, jadi nggak bakalan bisa dihapus itu. Jadi delete di pembeli sudah berhasil. Lalu ke laptop. Nah di laptop pun sama, karena dia join ke tabel kredit. Kalau misal dihapus, karena saya belum memasukkan stok ya, jadi mungkin nggak bisa dihapus. Itu udah join ke kredit. Nah yang join ke kredit itu Lenovo X1 Carbon semua ya, jadi yang lainnya mungkin bisa dihapus. Kita lanjut aja ke laptop, ke change. Nah ini kita hapus di Acer Aspire Timeline ya, coba kita hapus saja. Oke, udah loading ke laptop, coba change. Nah tadi udah nggak ada ya, 104 ya, Asus Aspire nggak ada, berarti berhasil. Delete di tabel laptop berhasil. Oke, kita lanjut ke karyawan. Nah di karyawan ini pun sama, jadi kita lihat dulu. Nah di sini petugasnya itu, yang melakukan petugas itu masih ada ID ya, nama petugasnya itu Reza B, Irfan Tri masih ada. Berarti yang satu si Putri itu dia tidak bertugas, jadi kita bisa hapus Putri. Utomo maaf, kita coba delete. Oke, coba kita lihat. Nah kosong ya Utomo ya. Oke, jadi seperti itu. Lanjut ke delete. Oh jadi delete di tabel karyawan ya, ini udah berhasil. Coba kita ke kredit ya, change data kreditnya. Ini seolah-olah si Anang si Susi udah lunas pembayarannya, jadi kita hapus saja. Oke, kita lihat di kreditnya, dan ini udah terhapus ya untuk Susi. Dan Putri dan Anang masih dalam proses pembayaran kreditnya. Jadi delete di tabel kredit udah berhasil. Nah di sini yang tadi saya jelaskan lagi ya, yang saya jelaskan awal itu kan di desain tabelnya itu, maaf saya ulang lagi, tabelnya itu, nah masih berantakan ya. Ada yang namanya log delete dan log, nama saya rapikan dulu, log delete dan log update. Nah tadi kan kita udah update, melakukan delete juga. Nah di sini nih riwayat yang saya jelaskan awal, dan kita lihat langsung di riwayatnya aja ya, berhasil nggak. Nanti di desain nih, di sini di tabel di form riwayat. Nah di sini nih ada nih yang tadi kita history di kredit dan history di total bayar ya. Jadi kan ada perubahan nih yang tanggal 21 nih. Ini dia nambah tenor jadi 11.800.000. Terus yang kita delete juga yang kita history kreditnya pun ada. Ini update total bayarnya tadi ya. Total bayarnya tadi. Ini history kreditnya. Jadi ada semua. Jadi trigger di yang saya jelaskan di update ini, transaksi dan update itu udah ada di sini di historinya. Oke, itu udah berhasil, berarti di triggernya ya itu udah berhasil. Tinggal kita ke laporan. Jadi kalau sudah
masuk semuanya ya. Jadi kita ke laporan, data-datanya yang udah kita bikin, laporan. Nah di sini kita ulangi. Nah di sini nih laporan, kita klik aja. Nah ini adalah tampilan dari laporan data transaksinya. Nah tadi kan ada dua tuh data transaksinya, ada si Putri dan Anang. Ini masih dalam pembayaran. Kita coba masuk ke print. Kalau misal pengen di print, kita print aja langsung, button print. Nah ini adalah tampilan printnya nih. Adalah tampilan printnya ini dalam bentuk PDF ini ya. Ini dalam bentuk PDF. Ini bisa langsung kita print aja, klik print ya. Jadi kalau misal kita pengen print berarti tinggal print. Jadi kalau misal kita pengen download, kita download. Kalau pengen menyimpan saja filenya ya, kita download. Nah di sini ada tampilan downloadnya. Kita tinggal save-nya di mana lokasinya, kan? Ini pakai pembukanya pakai apa? Tinggal save location, save file. Kita coba. Kita lihat ada data 1. Kita open aja datanya. Dan kita coba berhasil atau enggak. Nah, ini adalah download dari hasil data transaksi atau laporannya ya. Jadi berhasil laporannya. Laporan berhasil. Dan fungsi out yang saya belum jelaskan tadi, ini out ini adalah untuk login untuk kesemuanya. Jadi kalau misal kita langsung ke add credit, add laptop, add pembeli, add petugas, atau enggak ke edit lah, kita pengen nambahin apa segala macam tapi belum masuk ke dalam dashboard ini, kita nggak bisa, kita logout ya. Coba kita logout. Nah ini udah logout, jadi otomatis langsung ke halaman admin. Nah coba kita ke app namanya itu, coba kita lihat app add credit ya. Coba add credit _credit.php kita coba. Nah dia langsung diarahin ke halaman login karena kita belum masuk, berarti kita harus login. Itu adalah fungsi dari out. Nah ini adalah short kodenya ya, include out. Jadi kita harus masuk ke ke dashboardnya dulu, baru kita bisa mengolah-olah yang namanya itu add credit, add laptop. Itu add itu berarti create ya, create. Terus ada pembeli dan petugas. Coba kita ke yang lainnya nih, add laptop ya. Kita pengen nambahin laptop nih, app add _laptop.php. Nah tetap kita harus disuruh untuk login terlebih dahulu. Terus ke edit mana edit. Nah edit pembeli ya, seolah kita pengen mengedit pembeli. Maaf, edit pembeli _pembeli.php. Tetap kita harus tetap login karena tadi kan kita udah sign out atau logout dari sistem admin kita. Oke, mungkin seperti itu aja penjelasan dari web yang saya bikin di ujian akhir semester 4. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.